واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ibaratun tulfitu nadhari, ibarat-ibarat yang saya temukan yang menjadikan saya sangat menyukai dan tertarik padanya adalah hal yang biasa dan pernah saya sampaikan terdahulu, bahwa di antara akidah yang dimiliki orang-orang Wahabi tidak boleh bahkan dihukumi meminta kepada selain Allah, yang menjadikan orang itu musyrik ketika orang itu meminta tolong atau meminta kepada orang yang tidak ada dan tidak nampak di depannya. Akan tetapi hal ini tentu saja bertentangan dengan hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni, bahwa jika kalian tersesat atau jika kalian membutuhkan penolong di suatu tempat yang tidak kalian ketahui atau tidak ada yang menolong, maka berkatalah, ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni, wahai hamba-hamba Allah, tolong kami, tolong saya. Fa inna lillahi ibadan la tarahum, karena Allah mempunyai banyak hamba yang tidak kalian lihat. Hal ini tentu saja menjadikan bantahan terhadap pemahaman yang dilakukan oleh mereka orang-orang Wahabi sebagaimana disebutkan dalam fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dalam bab akidah. Namun yang menjadikan saya tertarik ada satu keterangan yang dibawakan oleh Sayyidina Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Masailnya, bahwa beliau berkata, saya pernah mendengar ayah saya berkata, aku ini haji sebanyak 5 kali. 2 kalinya saya haji mengikuti rombongan dan membawa kendaraan. 3 kalinya saya itu haji tidak pakai kendaraan, akan tetapi jalan kaki. Ketika kami tersesat, ketika Imam Ahmad bin Hanbal, ketika aku tersesat atau tidak tahu jalan, aku berkata, ya ibadallah dulluna 'alat tariq, dulluna 'alat tariq, wahai hamba-hamba Allah, tunjukkan saya atas jalan yang benar. Falam azal aqulu dzalika hatta waqa'tu 'alat tariq, saya senantiasa mengatakan kata kalimat itu hingga aku sesuai dan berada di jalan yang benar. Kisah ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Adhkar, dan disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam Al-Kalimut Thayyib, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Ada juga hadis atau cerita yang dibawakan oleh Sayyiduna Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabil Mufrad, yaitu di babu ma yaqulu ar-rajulu idza khadirat rijluhu, apa yang harusnya diucapkan oleh seseorang yang tiba-tiba kakinya merasa kebas, tidak bisa dipijakkan, kebas, tidak merasakan apa-apa. Bahwa Sayyidina Abdurrahman Ibnu Sa'ad berkata, suatu saat Sayyidina Abdullah Ibnu Umar, sahabat al-alim al-allamah min fuqaha'is sahabah, beliau kakinya kebas. Maka ada seseorang berkata kepada Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, udzukur ahabban nas ilaik, sebut orang yang paling engkau cintai, untuk lebih semangat dan motivasi. Maka kemudian Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas berkata, ya Muhammad, tentu saja ini adalah nida kepada Nabi Muhammad yang tidak ada di sana. Hal ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Adhkar,
disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam Al-Kalimut Thayyib, dan disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib. Maka hal ini sangat jelas bahwasanya apa yang dituduhkan mereka orang-orang Salafi Wahabi dalam kitabnya, terutama dalam kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwa akidahnya, itu tidak benar, dan itu adalah ucapan tuduhan yang tidak mempunyai landasan hanya karena khawatir orang musyrik menjadikan orang yang tidak musyrik menjadi musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan ini menjadi faidah. Mudah-mudahan dalam setiap tuduhan kita tidak harus langsung mengambilnya, tetapi kita lihat apa jawaban dari para ulama. Maka yang terakhir, hakikatnya mereka tidak mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah. Hakikatnya mereka tidak mengikuti Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Qayyim. Karena Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana diriwayatkan oleh putranya mengatakan hal yang sedemikian. Ibnu Taimiyah mengatakan meriwayatkan sesuatu tanpa menjelaskan yang sesuatu itu kalau kata mereka adalah sesuatu yang syirik, padahal Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan. Mungkinkah seseorang mengarang kitab dan meletakkan kalimat atau keterangan yang merupakan kesyirikan di dalam kitab tersebut? Dan itu tidak mungkin, sebagaimana Ibnu Qayyim atau Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Adzkarnya. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan bantuan Anda, donasi Anda, dan konfirmasi kepada nomor yang tertera di bawah ini. Ini adalah nomor rekening atas nama Pondok Pesantren Najmul Al-Mursyidiyah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya.